Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jadi mau apa? Allah wa ta'ala. Tidak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah ta'ala jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا خبير. Alhamdulillah kita berkali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dengan kita bisa melaksanakan kegiatan itu kita untuk melaksanakan kajian menawarkan yang namanya Islam ridha Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sesuai dengan keinginan Allah dan kita dicatat sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa bersama-sama dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang saleh yang telah diridai Allah. Amin. Mari kita baca layar ini. Tidak sinkron. Layar ini tidak ada. Ya. Itu loh, anggul. Ya. Ya. Baca tuh. Jadi layar aja. Apaan tuh kayak kasih mata? Iya. Salah. Layar udah belum? Nah. Dari Anas, pada suatu hari Nabi keluar, beliau memegang tangan Abu Zar dan berkata, tahukah engkau bahwa di hadapan kita ada tanjakan seperti tebing yang curam? Tidak akan ada yang bisa mendakinya kecuali orang yang ringan, tidak membawa apa-apa. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk orang yang ringan atau yang berat? Nabi menjawab, apakah engkau punya makanan untuk sehari? Laki-laki menjawab, ya. Lalu Nabi bersabda, apakah engkau punya makanan untuk besok? Ia menjawab, tidak ada. Nabi bersabda, apabila engkau memiliki makanan untuk 3 hari, maka engkau termasuk orang-orang yang berat. Ya. Dari Anas, ya. Pada suatu hari Nabi keluar. Beliau memegang tangan Abu Zar dan berkata, tahukah engkau bahwa di hadapan kita itu ada tanjakan seperti tebing yang curam. Tebing yang curam itu adalah suatu hal yang paling mengerikan kalau kita mau menanjak. Tidak akan dapat bisa mendakinya kecuali orang yang ringan dan tidak membawa apa. Jadi tebing yang curam itu kalau tidak biasa ya tidak bakal bisa lah, tidak mampu melihat tebing curamnya, susah.
Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk orang yang ringan atau yang berat? Dah. Nabi menjawab, apakah engkau punya makanan untuk sehari? Laki-laki menjawab, ya. Lalu Nabi bersabda, apabila engkau punya makanan untuk besok, dia menjawab, tidak ada. Nah, Nabi bersabda lagi, apabila engkau memiliki makanan untuk 3 hari, maka engkau termasuk orang-orang yang berat. Jadi, seperti itulah dicontohkan, misalnya bahwa kita dalam perjalanan hidup kita selalu banyak hal-hal yang tidak mungkin kita capai, kita lakukan. Dengan ilmu kita hanya sekedar hanya sholat, puasa, ya, kita membaca Al-Quran saja. Tidak cukup. Nah, jadi seperti itu kehidupan. Jadi di hadapan kita itu tanyakan yang kurang. Itu ya akan kita lakukan. Ya diapakan, misalkan orang-orang yang punya perbekalan untuk hari besok, hanya untuk hari besok aja bisa, untuk hari esok. Untuk 3 hari tidak ada. Jadi bagaimana nanti perjalanan hidup kita kalau bekalnya kurang? Apalagi kita berlayar di tanah hutan yang dalam. Itu kita akan kelaparan. Seperti itulah kira-kira. Jadi orang-orang yang bertanya itu, dia menjawab, ya berarti masih kurang. Jadi kita jangan puas dengan ilmu yang kita punya. Kita harus belajar terus sampai akhir hayat. Lanjut, pada sisi. Di sini tidak kelihatan. Oh iya. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan pada perkara nilainya baik, tapi ada 4 perkara nilainya lebih baik. Ada sifat hanya malu pada kaum laki-laki adalah baik. Sifat hanya malu pada perempuan lebih baik. Adil pada setiap orang adalah baik, tapi adil pada pemerintah lebih baik. Obatnya putih. Kakek-kakek. Kakek adalah baik, tapi obat anak muda lebih baik. Bermurah hati pada diri kaum kaya adalah baik, tapi bermurah hati pada kaum fakir lebih baik. Apa itu? Bupatnya cuma baik. Jadi sebagian ulama ahli hikmah mengatakan ada 4 perkara nilainya baik. Tapi ada 4 perkara nilainya lebih baik, ya. Ada sifat hanya selalu pada kaum laki-laki adalah baik. Sifatnya hanya malu pada perempuan lebih baik. Jadi kalau laki-laki itu baik, kalau perempuan lebih baik, ya malu kepada perempuan itu. Gitu loh. Jadi sebaiknya laki-laki itu lebih unggul dari perempuan kebaikannya. Ya. Kemudian adil pada setiap orang adalah baik. Tetapi adil pada pemerintah lebih baik. Jadi pemerintah yang bekerja apa? Pemerintah yang amanah, yang jujur, yang akhlaknya baik. Jangan adil terhadap pemerintah yang korup. Tidak boleh. Tetapi kita pemerintah yang dilihat dulu, siapa pemerintahnya dulu. Kalau orang-orangnya zalim, ngapain kita mengikuti pemerintah itu. Tobat kakek-kakek adalah baik, tetapi tobat anak muda lebih baik. Jadi kita bertobat itu bukan menunggu sudah renta dulu, sudah tua dulu, tetapi lebih lebih baik kita misalnya dari umur 40 tahun kita tobat gitu. Coba sudah nanti
timbangan amal kita itu lebih baik kalau kita sudah nggak ada lagi kontrak hidup di dunia. Jadi kakek-kakek bertobat, wah kakek-kakek aja udah masih mau juga begini, ya sudah tobat. Jadi anak muda lebih baik. Kenapa tidak mulai dari muda aja bertobat? Nah, bermurah hati pada orang kaya adalah baik. Tetapi bermurah hati pada orang fakir itu lebih baik lagi. Ah. Tinggi dong. Gila-gila. Ah, itu dari apa? Siapa di A? Anan, Anan atau Hisam dulu? Nggak ada. Nggak ada. Sam, Mariam. Ya, dan Mariam. Mana nih? Ya, Mariam ya. Mariam dulu lah. Sebagian, sebagian ulama, ahli, ahli, hikmah, hikmah, tapi eh mengatakan bahwa ada 4 hal yang jelek, yang jelek, Kencang dong. yang jelek, jelek, Kencang, kencang. yang jelek. Tapi ada, ada, Dah. ada ya. Sekarang baca, Mariam udah. Mana baca? Cak, mana Cak? Udah bangun belum? Mana nih? Lah, Bisa. Cak dulu baca. Sebagian. Sebagian. Aku sebagian. Ikutan. Sebagian ulama ahli hikmah lebih mengatakan bahwa ada 4 hal yang jelek tapi ada 4 hal lebih jelek. 4 hal yang ada yang jelek. Sibuk. Bukan. Dosa. Yang dilakukan. Ini banget ini yang ngajarin. Kaum muda adalah jelek dosa. Yang dilakukan kaum tua lebih jelek. Kalau tua sibuk. Sibuk dengan dunia bagi semua orang adalah jelek tapi malah Dia perkata-perkata, Hatim, kamu semuanya gimana caranya? enggak lagi. Tadi mana? Kasih tahu dia, karena yang bisa ngasih tahu. Tadi mana? Sibuk. Satu-satu kata kamu. Sibuk
dengan urusan dunia bagi orang bodoh adalah jelek Kok itu dulu sih? tapi sibuk dengan urusan dunia orang alim Kamu baca itu doang sih? lebih jelek Nggak, ini nggak nyambung malah dua-duanya. beribadah bagi semua orang adalah jelek tapi malas ibadah bagi Satu kata. yang beribadah bagi jangan Nggak jelas ya, tim juga ngasih tahunya. ulama dan santri Ngomongnya ulang-ulang, satu kalimat juga nggak jelas tuh. lebih jelek Iya, kalimatnya berulang-ulang. sombong bagi kaum adalah jelek sombong bagi Mana sih itu tuh? kaum fakir lebih jelek Ya, ini bahasa Bang Anan, Bang Atil ya, sebagai dosen pembimbingnya, Banca diajarkan. Bagus sekali. Jadi Bang Atil itu sudah bisa tuh pembimbing Banca ya. Jadi sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa ada 4 hal yang jelek. Jadi kita belajar yang jelek. Ada 4 hal. Tetapi ada 4 hal yang lebih jelek lagi. Panggil. Dosa yang dilakukan kaum muda. Nah, kaum muda ini berdosa nih. Adalah jelek. Dosa yang dilakukan kaum tua itu lebih jelek. Ya, udah tua masih melakukan dosa juga lebih jelek. Sibuk dengan urusan dunia bagi orang bodoh adalah jelek. Tetapi sibuk dengan urusan dunia bagi orang alim itu lebih jelek. Orang udah bodoh, dia tidak sibuk dunia, ya wajar-wajar aja. Dia memang bodoh, bukan jelek ya. Tetapi kalau orang urusan dunia bagi orang alim yang punya pengetahuan sekali, dia sibuk juga, tidak bisa melaksanakan kegiatan yang lebih baik. Nah, itu lebih jelek daripada orang bodoh. Malas ya, beribadah, ini malah ya, malas beribadah bagi semua orang adalah jelek. Malas ya, malas beribadah semua orang jelek. Tetapi malas beribadah bagi ulama dan santri itu lebih jelek lagi. Nah, jadi semua orang itu mungkin tidak sama wawasannya dengan ulama dan santri. Santri dan ulama kok malas beribadahnya. Padahal dia punya ilmu yang cukup luas untuk masalah ibadah. Sombong bagi kaum kaya adalah jelek. Orang kaya sombong, jelek. Sombong bagi orang fakir lebih jelek lagi. Apa yang dibanggakannya? Ada fakir dan tidak punya apa-apa. Itu lebih jelek lagi. Kita lanjut ya. Terus baca tuh Bang Hanan. Hati dulu hati. Kok kayak gitu? Hati. Kok kayak gitu? Nabi bersabda, barang siapa yang tambah ilmunya sementara ia tidak Bertambah.
bertambah zuhud, maka ia tidak bertambah dari Allah. Kecuali tambah jauh. Bintang itu adalah keselamatan bagi penghuni penghuni langit. Langit. Malaikat. Malaikat apabila bintang itu berjatuhan, Maka ketetapan keselamatan bagi penghuni Allah apabila bintang. bencana Ketetapan Allah bencana menimpa penghuni langit. Keluarga rumahku adalah kok ini ada? Tulisan yang typo. kelewatan adalah rahmatku adalah Tulisan salah. bagi umatku, Adalah bagi umatku. akan bagi umatku. Keluarga rumahku lenyap, maka ketetapan Allah bencana akan menimpa umatku. Ya, ini ada bahasanya yang masih belum sempurna ya. Di Bang Hakim bacaannya udah bagus. Barang siapa, itu Nabi bersabda, barang siapa yang tambah ilmunya, sementara ia tidak bertambah zuhud, maka dia tidak bertambah dari Allah. Apa maksudnya? Ilmunya banyak, Quran hafal, mengaji rajin, tapi tidak berbekas ilmunya itu, artinya zuhud itu tidak diamalkan ilmunya itu sesuai dengan apa yang ilmunya. Misalnya dia mengerti masalah sopan santun, masalah akhlak, masalah sholat, masalah puasa, tahu, tetapi tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sempurna-sempurnanya. Nah, jadi kita sholat asal-asalan baca, nggak beruduk sholat juga. Jadi sholat itu mulai dengan beruduk. Kemudian bacaan sholat hafal, tetapi tidak dibaca dengan benar. Nah, ini namanya ilmunya, tapi dia tidak zuhud. Artinya orang itu tidak mengikuti apa yang ada dalam diri. Maka dia tidak bertambah dari Allah. Jadi orang yang seperti itu, ya tidak ada nilainya. Ya, kecuali tambah jauh. Malah jauh. Ya, ilmu banyak, tetapi tidak diamalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bintang-bintang itu adalah keselamatan bagi penghuni langit atau malaikat. Penghuni langit itu adalah malaikat. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maka ketetapan Allah bencana menimpa penghuni langit. Jadi bintang-bintang itu kalau berjatuhan, ya, bencana bagi penghuni langit. Keluarga rumahku adalah keselamatan bagi umatku. Kenapa disebut keluarga rumah? Umat itu berasal dari keluarga. Kalau keluarganya tidak dibenahi, ilmu pengetahuannya, pendidikannya, semua keluarga melakukan. Itu adalah keselamatan bagi umatku. Jadi orang-orang yang tidak peduli terhadap pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya, maka setiap keluarga polanya sama, tidak akan memberikan selamat. Jadi umatku. Apabila keluarga rumahku lenyap, dilenyap keluarganya itu, maka ketetapan Allah bencana akan menimpa umat. Nah, jadi pendidikan itu diawali dari rumah, bukan kita menyerahkan
seutuhnya kepada sekolah. Kita harus pertama sekali memiliki pengetahuan, wawasan pengetahuan yang luas, terutama orang tua ya, orang tua dalam rumah tangga itu mendidik dengan benar anak-anak. Kalau kita cuek, tidak mau peduli terhadap anak kita, ini akan menimpa umat semuanya. Ini lanjut, coba tuh Hanan, Hanan dikit tuh, mana Hanan? Hanan, Ya, Nggak bisa digituin begitu. Emang begitu tulisannya. aku adalah keselamatan bagi sahabatku. Apabila aku mati, maka bencana akan menimpa sahabatku. Gunung itu adalah keselamatan bagi penduduk dunia. Apabila gunung-gunung itu lenyap, maka bencana akan menimpa penduduk dunia 95. Ya, aku artinya misalnya Hanan ya, bagus dibacaannya kan. Aku itu adalah Hanan adalah keselamatan bagi sahabatku. Nah, sahabat Hanan siapa? Nah, jadi kalau Hanan itu baik, selamat, nah sahabat. Apabila aku mati, apabila misalnya mati, maka bencana akan menimpa sahabatku. Sahabatku bergantung kepada akunya tadi, ya kan? Jadi itu maksudnya siapapun Maria mana ya? kita teman kita harus lebih mengajarkan yang baik pada teman-teman sahabat kita. Gunung itu adalah keselamatan bagi penduduk dunia. Gunung, ya gunung itu keselamatan. Kalau gunung itu roboh, hancur, terus, ya. Apabila gunung itu lenyap, misalnya meletus, maka bencana akan menimpa penduduk dunia. Ya, kita lanjut. Ya. Ya Allah, apabila aku bukan seorang ahli untuk mencapai kasih sayangmu, adalah ahli untuk menyampaikan aku pada keridoanmu. Karena sesungguhnya rahmatmu tersebar pada segala sesuatu, wahai zat yang sangat kasih sayang kepada makhluknya. Pada hari kiamat kelak akan disediakan timbangan amal. Ahli sholat dihadirkan kemudian diberikan kepada mereka pahalanya. Kemudian ahli puasa dan diserahkan pahalanya kepada mereka. Kemudian orang-orang yang terkena musibah tetapi tanpa timbangan amal dan bukan dasar amal berlaku bagi mereka. Ya, jadi doa ini ya, ya Allah, apabila aku bukan seorang ahli untuk mencapai kasih sayang, jadi kita ini adalah ahli untuk menyampaikan ya, dan aku seorang ahli untuk mencapai kasih sayangmu, adalah ahli untuk menyampaikan aku pada keridaan. Karena sesungguhnya rahmatmu tersebar pada segala sesuatu, wahai zat yang sangat pengasih dan penyayang pada makhluk. Jadi pada hari kiamat nanti, ya dikatakan doa kita itu, pada hari kiamat kelak akan disediakan timbangan amal. Ahli salat dihadirkan, kemudian diberikan pada mereka pahalanya. Kemudian ahli puasa juga dihadirkan, diserahkan kepadanya, kepada mereka pahala puasanya. Jadi kalau kita sholatnya ahli, dapat pahala, tidak dihilangkan. Kemudian puasa akan diberikan pahalanya pada masing-masing. Kemudian orang yang
terkena musibah, ya misalnya gempa, ya longsor, misalnya jatuh di dalam perjalanan itu menuju sesuatu apa belajar, misalnya berjihad, memperjuangkan kebenaran. Nah, timbangan amal itu bukanlah catatan amal berlaku bagi mereka. Jadi puasa dan salat tadi tidak berlaku lagi timbangan apa itu catatan. Tapi ini terkecuali ya, orang-orang ini tidak dihadirkan ke timbangannya, tetapi dia ada langsung diberikan kebaikan. Ya, kita lanjut. Nenek. Oh ya, diberi pahala lah sampai hisab. eh, Sehingga orang-orang yang ulang lagi nih. mereka diberi Ulang. mereka diberi pahala tanpa hisab, sehingga orang-orang yang selamat mengharapkan agar masuk ke dalam golongan mereka. Karena banyak teman-teman memperoleh pahala dari Allah. Jadi orang-orang yang ditimpa bencana tadi, kena gempa, ya banjir, ya mati gitu ya, dalam perjalanan untuk menuju sebuah pendidikan atau belajar, ya kemudian dia tergilas oleh mobil segalanya. Itu catatan amal itu tidak ada, tidak diberikan kepada mereka. Tetapi mereka itu diberikan pahala tanpa hisab. Jadi tidak dihisab lagi puasa dan sholat, tidak dihisab lagi catatannya. Sehingga orang-orang yang selamat ya mengharapkan agar termasuk di dalam golongan mereka karena banyak memperoleh pahala dari Allah. Jadi orang seperti itu ya dari timbang lagi puasa dan sholatnya. Tapi dia banyak orang-orang yang berharap yang seperti itu, misalnya mati syahid ya. Dengan mati syahid itu disengaja untuk mati syahid, seperti mengalungkan bom di leher, itu bukan seperti itu, bukan jihad itu. Jihad itu yang benar-benar kena Allah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.